Sim, karena batendo de pau. Oke, baik Bapak Ibu. Ini materi ini sudah saya berikan Bapak Ibu di piloting satu ya. Piloting itu satu sudah saya berikan, tetapi Bapak Ibu Retaker, ada teman Bapak Ibu yang belum pernah tiba-tiba biasanya Bapak Ibu itu hadirnya ketemu YouTube saya itu apa sudah mulai gitu ya. Apa baru-baru saja gitu. Sehingga saya perkenankan untuk hadir lagi di piloting 2 membahas soal-soal di modul ajar. Jadi Bapak Ibu dulu itu ada 4 modul ajar pedagogik semua mapel itu punya. Nah itu akan saya bahas di soal-soal PCK. Jadi modul ajarnya tersebut saya rangkum, saya sesuaikan dengan materi materi kisi-kisinya karena kisi-kisi kita itu ada 8 ya Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah mengenai cinta tanah air, kepribadian. Nah, itu dibahas di soal SJT ya, soal SJT. Kemudian yang kedua itu tentang rumusan indikator, rumusan dan tujuan itu tentang indikator pembelajaran. Itu yang KLPPG 3-nya itu tentang materi, alur dan analisis materi. Kemudian yang keempat itu tentang rencana pembelajaran, yang kelima tentang melaksanakan pembelajaran, yang keenam tentang evaluasi, yang ketujuh itu tentang refleksi, yang kedelapan itu tentang yang namanya pengembangan diri. Nah, 7, 8, 8-nya ini itu akan saya kemas di dalam kita membahas soal PCK. Jadi kalau Bapak Ibu bahasa Inggris bersama dengan tentor bahasa Inggrisnya. Karena di bahasa Inggris itu Bapak Ibu tidak ada bahasa Indonesianya nanti ya. Kalau ngajarnya Bapak Ibu videonya harus kelihatan bahasa Inggris ya. Jadi separuh bahasa Inggris, separuh bahasa Indonesia, begitu ya. Jangan bahasa Indonesia terus itu. Itu ya. Ya bahasa Inggris, bahasa Arab juga iya. Bapak Ibu ada satu teman di sini bahasa Arab. Bahasa Arab itu ya PCK-nya pakai bahasa Arab semua. Jadi untuk Bapak Ibu yang seluruh mapel itu sama kisi-kisinya Bapak Ibu. Cuma pedagogik itu ada dua, pedagogik umum dan pedagogik bidang. Saya akan berusaha menyampaikan dua-duanya nanti di saat kita membahas soal PJK ya Bapak Ibu. SJT-nya nanti akan Bapak Ibu tanggal 18, 19 baik piloting satu atau piloting 2 harus ikut soal SJT 2 hari itu ya. Karena kayaknya kalau saya lihat waktunya Bapak Ibu mepet begitu, saya pinginnya Bapak Ibu juga ikut-ikut deh. Kalau bahas soal-soal, berapa kali pertemuan, saya nggak ini karena nggak mikir pertemuan Bapak Ibu. Mau 10 kali pertemuan, awalnya memang 10 kali pertemuan, tetapi kalau ternyata Bapak Ibu butuh dan belum selesai, saya pinginnya Bapak Ibu mempelajari semua. Jadi lengkap. Ukinnya Bapak Ibu oke, studi kasusnya oke, soal PCK itu siap begitu ya Bapak Ibu. Oke baik. Ini adalah modul eh, ini topik keempat modul satu. Kemarin satu, dua, tiga, mau keempat ternyata sudah mau maghrib ya. Semoga ini tidak maghrib ya Bapak Ibu. Ini adalah tentang culturally responsive teaching, CRT. Oke. Kultural CRT ini merupakan pendekatan yang menghargai keberagaman budaya di dalam kelas sehingga mendukung pembelajaran bermakna dengan tujuan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Jadi pendekatan CRT ini menekankan pada berbagai teknik yang terkait dengan integrasi budaya dan latar belakang serta karakteristik. Dalam hal ini, guru menyampaikan materi pembelajaran dengan mengaitkan terhadap budaya dalam kehidupan nyata peserta didik. Selain itu, pendekatan CRT ini juga dapat meningkatkan kearifan siswa secara tidak langsung. Melalui pendekatan CRT, guru bisa menyatukan budaya peserta didik ke dalam proses pembelajaran. Jadi sebab CRT merupakan strategi pengajaran yang mengakui keberagaman budaya siswa dalam belajar. Maka dari itu, pembelajaran dengan menerapkan CRT ini bisa menciptakan lingkungan belajar yang aktif terhadap kebudayaan peserta didik itu sendiri. Jadi pendekatan CRT dipilih karena kemungkinan peserta didik bisa melihat hubungan dan makna materi pelajaran berdasarkan atas pengalaman kehidupan mereka, sehingga akan muncul pemahaman yang lebih tinggi terkait dengan materi pembelajaran. Oke, baik.
Pendekatan CRT ini ada 5 prinsipnya yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang redaktor ini belum materi baru ya Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu yang sedang berpendidikan wajib memahami ya. Prinsip ini yang pertama adalah mengakui adanya warisan budaya dari berbagai kelompok etnik yang berbeda, baik sebagai sesuatu yang dapat mempengaruhi sikap peserta didik, pendekatan untuk belajar, serta konten untuk diajarkan sesuai dengan kurikulum. Yang kedua, membangun hubungan yang bermakna antara pengalaman peserta didik di rumah dengan pengajaran akademik di sekolah. Yang ketiga, menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang terhubung dengan berbagai gaya belajar yang berbeda pada setiap peserta didik. 4, mengajarkan peserta didik untuk mengetahui dan mencintai warisan budaya mereka sendiri, serta menghargai budaya orang lain. Yang kelima, menggabungkan informasi multikultural, sumber daya, serta keterampilan. Ini adalah 5 dari prinsip CRT ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Karakteristik pendekatan CRT. Nah, karakteristiknya apa? Satu, peserta didik melakukan refleksi terhadap identitas. Yang kedua, peserta didik dapat terlibat dalam pemahaman budaya dan kontribusi pembangunan melalui tugas yang diberikan. Yang ketiga, peserta didik melakukan debat untuk mengetahui perspektif. Yang keempat, peserta didik bekerja dalam kelompok untuk membahas tugas yang diberikan. Yang kelima, peserta didik terlibat dalam refleksi nilai-nilai dan pemahaman mereka. Oke, soalnya itu sebenarnya sudah ada ya Bapak Ibu di LMS, kita akan bahas lagi, saya akan bahas. Bapak Ibu bisa mengisinya di kolom chat ya Bapak Ibu. Oke, pembelajaran dengan pendekatan CRT mempertimbangkan komponen berikut sebagai alat pembelajaran yang lebih baik, kecuali kebiasaan, karakter, pengalaman, perspektif, prestasi. Oke, kalau Bapak Ibu yang sudah sering melakukan ini, oke, sip ya. Jawabannya itu banyak sudah sering menjawab itu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau punya ini ya, sudah jawabannya oke. Jawabannya betul semua ini, sudah E. Oke, jadi alasannya kenapa? Karena pendekatan CRT lebih menekankan pada pemahaman kebiasaan, karakter, pengalaman, perspektif peserta didik, yang semuanya berhubungan dengan aspek budaya dan sosial mereka. Oke, Bapak Ibu yang sudah pernah sering jangan coba menjawabnya ya di chat itu tidak melihat yang kemarin. Nah, itu biar tambah kuat itu pemahamannya. Oke, Pak Raffi sedang melakukan pembelajaran dengan pendekatan CRT di kelasnya. Peserta didik kebingungan mencari benang merah antara materi yang sedang dipelajari dengan budayanya. Hal yang dilakukan Pak Raffi adalah kira-kira apa Bapak Ibu? A. Meminta peserta didik saling berkolaborasi mencari informasi dari berbagai sumber. B. Berusaha memecahkan permasalahan tersebut sebisanya. C. Mencari jawaban pada buku teks. D. Mencari jawaban pada warga sekolah melalui wawancara. E. Berdiskusi dan bila masalah belum terpecahkan langsung diberikan solusinya. Oke, saya mau lihat. Oke, sip lancar. Jadi memang jawabannya sudah banyak yang betul ya Bapak Ibu. Jawabannya memang A. Kenapa alasannya? Dengan mengajak peserta didik untuk berkolaborasi dan mencari informasi dari berbagai sumber, dapat mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Ini juga membantu mereka melihat berbagai perspektif dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber yang dapat memperkaya pemahaman tentang materi dan hubungannya dengan budaya peserta didik. Oke. Luar biasa ini teman-teman. Oke, selanjutnya. Dava adalah seorang peserta didik asal Kalimantan. Dia mengikuti orang tuanya pindah rumah ke Bandung. Teman-teman di sekolahnya mayoritas bersuku Sunda. Dava merasa kesulitan untuk beradaptasi karena perbedaan budaya. Berikut ini yang dapat diprioritaskan guru untuk membantu Dava, kecuali menciptakan hubungan yang saling menghargai antar peserta didik, apapun kondisi latar belakang mereka. Yang B, memberikan sikap yang ramah untuk membuat ia merasa nyaman. Yang C, memberikan sambutan yang baik dari sesama peserta didik maupun guru. Yang D, memberikan motivasi agar ia tidak merasa rendah diri di hadapan teman-temannya. Yang E, memberikan kelas tambahan bahasa daerah secara gratis agar ia dapat meningkatkan kemampuan akademiknya ya Bapak Ibu. Kira-kira jawabannya yang mana? Saya lihat dulu. Luar biasa ini teman-teman, tapi hampir jawabannya sama ya.
Hampir jawabannya sama dan benar. Oke, jawabannya adalah E. Alasannya kenapa? Karena memberikan kelas tambahan bahasa daerah secara gratis agar dapat meningkatkan kemampuan akademiknya. Ada hal yang tidak perlu diprioritaskan karena tujuan utama membantu adalah untuk mendukung adaptasi sosial dan emosionalnya. Bukan semata-mata meningkatkan kemampuan akademiknya melalui bahasa daerah. Fokus sebaiknya pada hubungan interpersonal ya. Apa itu? Bentar. Interpersonal dan rasa aman di lingkungan sekolah. Oke, baik. Saya lanjutkan soal selanjutnya. Pada suatu pertemuan, peserta didiknya Pak Widi sangat antusias ketika membandingkan hasil diskusi terkait budaya dengan topik yang sedang mereka pelajari. Namun, Pak Widi pun menyadari bahwa ia perlu mengambil peranan dalam diskusi tersebut agar pembelajaran tetap pada jalurnya. Dalam hal ini, Pak Widi dapat berperan sebagai apa, Bapak Ibu? Motivatorkah, fasilitator, pendamping, instruktur, atau pengambil kesimpulan? Oke, jawabannya sudah oke ini Bapak Ibu. Jawabannya Bapak Ibu sudah cepat dan benar. Kuncinya memang B ya Bapak Ibu. Alasannya kenapa kok B? Karena peran fasilitator itu memastikan bahwa diskusi berjalan efektif dan produktif tanpa menghambat antusiasme dan partisipasi peserta didik. Dengan menjadi fasilitator dapat membantu peserta didik membuat koneksi antara diskusi budaya dan materi pelajaran, menjaga agar pembelajaran tetap terarah dan bermakna ya Bapak Ibu. Lanjut. Manfaat dari pembelajaran dengan pendekatan CRT ini adalah ada kata kecuali ya Bapak Ibu. A. Meningkatkan motivasi belajar peserta didik. B. Meningkatkan keterlibatan peserta didik. C. Meningkatkan keterampilan sosial dan emosional peserta didik. D. Meningkatkan kepuasan peserta didik dan guru. E. Meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah. Oke, yang mana kira-kira Bapak Ibu? Jawaban nomor 5 ini. Manfaatnya, tapi kecuali ya, kecuali. Oke, kecuali, kecuali betul ya Bapak Ibu. Kecualinya apa? Kenapa alasannya? Kenapa pendekatan CRT lebih fokus pada aspek motivasi, keterlibatan, keterampilan sosial dan emosional, serta kepuasan dalam proses belajar mengajar. Sementara kehadiran peserta didik di sekolah dapat dipengaruhi oleh banyak faktor lain, seperti masalah keluarga, kesehatan, logistik, dan tidak secara langsung ditingkatkan oleh pendekatan CRT. Tetapi CRT dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik dan inklusif, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi kehadiran, namun bukan manfaat utama ya, bukan manfaat utama dalam CRT. Oke, jawabannya sudah banyak yang betul, Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke soal selanjutnya. Komponen pembelajaran yang dapat melewatkan pertimbangan latar belakang budaya peserta didik. Nah, apakah tujuan pembelajaran, materi ajar, kegiatan pembelajaran, sumber pembelajaran, atau medianya? Komponen pembelajaran yang dapat melewatkan pertimbangan latar belakang budaya peserta didik. Oke, kayaknya sudah banyak yang jawab A itu ya. Betul ya Bapak Ibu. Alasannya kenapa jawabannya A? Karena tujuan pembelajaran umumnya disusun berdasarkan standar kurikulum yang berlaku dan fokus pada kompetensi atau keterampilan yang ingin dicapai oleh peserta didik tanpa harus mempertimbangkan latar belakang budaya mereka secara langsung. Oke, lanjut soal yang ketujuh Bapak Ibu. Ibu Asri adalah guru bahasa Inggris. Hari ini Ibu Asri ingin peserta didiknya bercerita tentang makanan tradisional dengan menggunakan bahasa Inggris. Kegiatannya dapat dilakukan oleh Bu Asri kecuali A. Menghadirkan penjual makanan tradisional setempat sebagai salah satu inspirasi peserta didik dalam membuat cerita. B. Menghadirkan berbagai macam makanan tradisional kemudian meminta peserta didik memilih salah satunya untuk dijadikan sebagai bahan cerita. C. Membuat makanan tradisional sebagai bahan untuk membuat cerita. D. Mencari informasi tentang makanan tradisional dan berbagai sumber dalam membuat cerita.
Menceritakan jenis-jenis makanan tradisional sebagai referensi peserta didik dalam membuat cerita. Ini Bapak Ibu yang kecuali ya Bapak Ibu, yang kecuali. Nah, ini masih beragam ini jawabannya. Ada yang A, ada yang C, ada yang D. Oke, baik, saya buka. Jawabannya yang C. Alasannya kenapa? Karena kegiatan cenderung memakan waktu lama dibandingkan metode yang lainnya. Karena di situ membuat makanan ya Bapak Ibu. Nah, itu yang alasannya kenapa kecuali itu jatuhnya di C. Oke, lanjut. Pembelajaran dengan pendekatan CRT dirancang dengan mengacu pada apa? Latar belakang pendidikan peserta didik, latar belakang keluarga, pertemanan belajar, budaya peserta didik, atau sekolah peserta didik nomor 8. Oke, kayaknya kalau nomor 8 ini sepakat Bapak Ibu. Nomor 8 ini sepakat kuncinya D ya. Karena apa? Pendekatan CRT bertujuan membuat pembelajaran yang relevan dan bermakna dengan memperhatikan serta menghargai latar belakang budaya peserta didik. Lanjut, 9. Salah satu tahapan pembelajaran dengan pendekatan CRT adalah identitas peserta didik pada tahapan ini. Diharapkan bagaimana? A. Peserta didik diajak untuk mengenal identitas budaya orang lain dan mengambil maknanya. B. Diajak untuk mengenal identitas budaya orang lain dan mengaitkannya dengan budayanya sendiri. C. Diajak untuk mengenal identitas budaya orang lain dan merefleksikan hal tersebut dengan karakter dirinya. D. Diajak untuk mengenal identitas budayanya sendiri yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Diajak untuk mengenal identitas budayanya sendiri yang berkaitan dengan budaya negaranya. Oke. Ini kayaknya Bapak Ibu juga sepakat untuk soal yang ini jawabannya sama. Oke, jawabannya D ya Bapak Ibu. Alasannya kenapa kok D? Dengan mengaitkan identitas budaya mereka dengan materi pelajaran, peserta didik dapat melihat relevansi dan aplikasi langsung dari pengetahuan yang mereka peroleh. Sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan personal. Oke, lanjut. Guru perlu memiliki kesadaran multikultural yang kritis untuk menguji nilai budaya secara objektif, menguji kepercayaan secara objektif, memberikan kepekaan yang lebih besar terhadap sejarah, mengembangkan keterampilan interpersonal yang baik. Semua benar. Kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? Oke, kalau soal ini juga sepertinya Bapak Ibu sepakat jawabannya adalah E, ya. Oke. Saya ada soal Bapak Ibu. Soalnya ini kayaknya tahun kemarin ini kayaknya. Maret ini. Pembelajaran yang relevan yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Berikut ini bukan ya Bapak Ibu, bukan termasuk strategi penerapan prinsip pembelajaran yang relevan. Oke, A. Pendidik penyelenggaraan pembelajaran sesuai kebutuhan dan dikaitkan dengan dunia nyata, lingkungan, budaya menarik, minat peserta didik. B. Pemberdayaan masyarakat sekitar, komunitas, organisasi, ahli dari berbagai profesi sebagai narasumber untuk memperkaya dan mendorong pembelajaran yang relevan. C. Peserta pendidik melibatkan orang tua dan proses belajar dengan komunikasi dua arah dan saling memberikan umpan balik. D. Pendidik menggunakan metode dan media pembelajaran lampau yang terbukti telah berhasil mencapai pembelajaran, membawa dampak baik terhadap peserta didik. Pendidik merancang pembelajaran interaktif untuk memfasilitasi interaksi yang terencana, terstruktur, terpadu, dan produktif antara pendidik dengan peserta didik, sesama peserta didik, serta antara pendidik dengan materi belajar. Ya, jadi ini jawabannya saya lihat dulu, ingat Bapak Ibu. Oke, jawabannya ada yang D, ada yang E. Di sini jawabannya adalah yang D ya Bapak Ibu. Karena di sini apa? Ada metode media pembelajaran lampau yang terbukti, yang bukan. Ya Bapak Ibu, yang bukan ini ya. Oke, yang bukan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu milihnya yang bagus. Kadang-kadang terkecoh sama yang bagus itu ya. Ini yang bukan. Jadi metode media pembelajaran yang lampau terbukti telah berhasil mencapai CP pembelajaran dan membawa dampak lebih baik peserta didik. Oke, memang begitu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu fokus ketika ada yang kecuali bukan itu
Nah, jatuhnya di sana. Jadi Bapak Ibu seperti ini ya. Soal-soalnya itu panjang-panjang besok anunya Bapak Ibu salah lihat. Ya benar Bapak Ibu. Pak Nusa melakukan penilaian hasil belajar mata pelajaran matematika pada setiap anak berdasarkan kondisi nyata yang ada dalam setiap pertemuan. Namun ada siswa yang merasa tidak puas dengan penilaian Pak Nusa. Siswa tersebut memang memiliki prestasi pada ekstrakurikuler tertentu, tapi dia sering tidak masuk kelas dengan berbagai macam alasan. Pak Nusa sudah menjelaskan dasar penilaian yang dilakukan. Karena tidak puas akan penilaian guru, siswa tersebut mendatangkan orang tuanya ke sekolah, memprotes penilaian guru. Nah, tindakan Pak Nusa itu yang bagaimana, Bapak Ibu? Bapak Ibu langsung aja mengganti nilai hasil belajar. Yang B mengganti nilai hasil belajar, fokusnya mengganti. Mempertahankan nilai yang sudah dibuat. Kemudian mempertahankan nilai, mengganti nilai. Bapak Ibu kalau seperti ini kan nggak mungkin kita mengganti nilai ya. Coret, coret, coret. Biar cepat loh. Karena soal-soal panjang kayak gini. Kemudian cari perbedaannya kan Bapak Ibu. Oke, kalau yang mempertahankan nilai mana alasan yang paling baik? Begitu ya. Karena memang penilaian dilakukan secara otentik sesuai dengan bobot penilaian yang sudah disampaikan sejak awal pembelajaran. Kemudian yang D, mempertahankan nilai karena siswa tersebut tidak pernah mengikuti kemauan guru. Dan nah ini sudah mulai tidak boleh, tidak pernah mengikuti kemauan guru, merasa sudah memiliki prestasi. Ini tidak diperkenankan kita. Pasti harusnya ada alasan yang lebih ya Bapak Ibu. Karena 9, kemarin saya sudah menerangkan ya, ada 9 prinsip penilaian, yaitu salah satunya objektif, ya, begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C, betul. Oke, saya melanjutkan. Ini saya tambahi soal-soal. Bapak Ibu besok Bapak Ibu akan mendapati soal seperti ini ya. Ada yang dapat banyak dan tidak. Ini namanya adalah soal kompleks. Ini Bu Fatma adalah guru biologi kelas 10. Beliau akan mengajarkan kompetensi dasar 3.1, menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja, rumusan indikator berikut yang kurang. Nah, kurang. Saya kasih lagi, karena kalau nggak dikasih kurang tuh milihnya yang benar, Bapak. Kurang sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan Bu Fatma, begitu ya. KD-nya menjelaskan. Oke, berarti yang mana? Mengidentifikasi permasalahan, memilih cabang-cabang ilmu, menganalisis, membuat produk, mengevaluasi. Rumusan indikator berikut yang kurang sesuai dengan KD yang diajarkan Bu Fatma. Bapak Ibu kalau seperti itu, besok muncul soal-soal, ada yang dapat Bapak Ibu, banyak soal-soal yang namanya pilihan ganda kompleks. Ada yang tidak dapat, ada yang semuanya pilihan ganda kompleks. Kadang sesama mapel dapatnya juga nggak sama Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu eh, kira-kira yang mana jawabannya? Oke. Editor. Iya Pak, kurang nggak jelas, putus-putus. Oke, saya lihat jawabannya Ibu. Oh, ada yang B, ada yang D. Oke, boleh di sini A, B, C, D, E begitu ya Bapak Ibu. Oke, saya buka dulu. Yang tidak tepat ya, ini yang ngomongnya tidak tepat, kurang sesuai. Kalau di sini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Ini tidak sesuai ya Bapak Ibu. Kemarin memilihnya yang tidak sesuai itu adalah yang 4 sama yang 5. Karena apa Bapak Ibu? Karena di sini menjelaskan. Kemudian menjelaskan itu ya. Nah, yang tidak tepat nah menjelaskan itu adalah law ya. Eh, itu rendah. Oke, kalau yang membuat produk itu adalah C6, mengevaluasi C5 begitu. Jadi jawaban ini yang kurang sesuai, yang kurang sesuai itu pilih yang panjang, yang hot-hot gitu ya. Yang hot-hot itu yang membuat produk dan mengevaluasi. Yang sesuai yang menjelaskan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah belajar iya benar. Kalau Bapak Ibu itu jawabannya Bapak Ibu sudah banyak yang benar. Jadi kalau Bapak Ibu saya wajibkan hafal yang namanya apalagi Bapak Ibu yang piloting 1, yang piloting 2 mungkin baru bergabung bingung ya.
Bapak Ibu saya wajibkan hafal yang namanya KKU. KKU itu yang menjelaskan, mengidentifikasi, membuat produk, menganalisis, mengevaluasi ya. Oke, tenang tapi Bapak Ibu yang piloting 2, nanti saya pertemuan selanjutnya itu ada jadwalnya sendiri. Bagi yang Bapak Ibu yang ikut, Bu saya ikut Bu, di piloting 1 belajarnya. Oke, tidak masalah. Biar tambah mantep tuh Bapak Ibu. Ikuti aja. Itu nanti kan lama-lama Bapak Ibu kayak terbiasa ngadepi soal. Oke, baik. Saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Ada karena materinya agak banyak Bapak Ibu. Saya, Topik saya dalam keadaan berat aja. kenapa Bapak? Hmm. Oke, baik. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu dengan modul 1 ini ya. Jadi di sini modul 2 topik 1 gitu ya. Modul 2 topik 1. Nah, ini saya share fotonya Bapak Ibu yang terima itu ya. Kadang dikirim ke saya begitu. Yang terima wisuda ya Bapak Ibu. Nanti saya kalau Bapak Ibu sudah wisuda begitu, saya dikirim foto-fotonya ini. Pasti bahagia itu Bapak Ibu. Bismillah ya. eh, Lulus semua, nggak ada yang nggak lulus. Harus yakin Bapak Ibu. Saya kalau ada peserta ngomong nggak apa-apa Bu, saya nggak lulus. Toh besok Oktober sudah ada lagi, terus 1 bulan lagi ada nggak boleh ngomong nggak lulus. Harus lulus, lakukan yang terbaik Bapak Ibu. Urusan yang lain-lain tuh urusannya yang Maha Pencipta, tapi lakukan yang terbaik. Bapak Ibu materi ini topik 1 ini adalah KSE ya, ini KSE kompetensi sosial emosional jadi KSE itu apa? Kemampuan individu untuk memahami dan mengelola emosi, mengembangkan hubungan yang positif dengan orang lain serta mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dengan berbagai situasi sosial. KSE juga mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, berempati, bekerja sama dengan orang lain. Beberapa aspek dari KSE itu meliputi kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri itu apa? Kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi dan perilaku diri sendiri. Manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, menahan diri dari reaksi impulsif, dan mengendalikan perasaan negatif. Kesadaran sosial, kemampuan untuk memahami dan menghargai perbedaan antara diri sendiri dan orang lain, serta memahami norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kemudian, keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat, saling mendukung, dan positif dengan orang lain. Yang kelima, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, bertanggung jawab dalam berbagai situasi sosial. Ini kuncinya KSE ya Bapak Ibu, materi KSE. Jadi kalau Bapak Ibu sudah guru penggerak, kemudian ingin mengikuti pendidikan PP, apalagi fasil, instruktur, ini sudah ngelontok ini ya. Oke, bagi Bapak Ibu retaker yang baru bergabung, ini adalah materi baru ya. Mudah. Saya lanjutkan, soalnya seperti apa? Mengapa guru dan orang dewasa lainnya di sekolah harus mempelajari keterampilan sosial emosional agar mereka dapat mengawasi peserta didik lebih kuat, agar meningkatkan hubungan antar guru, agar mereka dapat memberikan contoh positif dan mendukung pembelajaran peserta didik secara optimal dan holistik, agar mereka dapat memenuhi persyaratan pekerjaan mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka. Oke, yang paling tepat yang mana Bapak Ibu? KSE itu. Oke, FGH. tanya Bapak Ibu sepakat ya. Sepakat jawabannya adalah yang C, benar. Jadi alasannya memang keterampilan sosial emosional itu termasuk kemampuan berkomunikasi secara efektif, membangun, menjaga, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Kemampuan sangat penting bagi guru dan orang dewasa lainnya di sekolah karena mereka memainkan peran penting dalam membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka sendiri. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya. Bagaimana pengembangan kecerdasan emosional melalui pembelajaran sosial dan emosional berkontribusi terhadap
kemampuan seseorang dalam menavigasi situasi sosial yang kompleks. A. Kecerdasan sosial emosional membantu meningkatkan kesehatan fisik seseorang sehingga ia tidak mudah sakit. B. Kecerdasan emosional membantu meningkatkan keterampilan seseorang untuk memahami dan mengelola emosi. C. Kesadaran sosial emosional berguna mengatasi situasi yang sulit dalam keluarga. Yang D. Kecerdasan emosional membantu menurunkan keterampilan interpersonal dan meningkatkan keterampilan interpersonal seseorang. E. Kecerdasan emosional membantu meningkatkan kesabaran seseorang. Oke, jawabannya sepertinya sepakat ini, Bapak Ibu, Belum loh. yaitu Kan yang C ya. Oh, kok yang C, yang B, Bapak Ibu. Yang B, alasannya kenapa yang B, Bu? Karena mengembangkan kecerdasan emosional melalui pembelajaran sosial dan emosional eh, memungkinkan seseorang untuk lebih efektif menavigasi situasi sosial yang kompleks dengan memberikan mereka keterampilan untuk mengidentifikasi dan mengelola emosi. Jadi komunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang kuat. Oke, saya lanjutkan soal selanjutnya. Apa tujuan dari pembelajaran sosial emosional di sekolah? Meningkatkan keterampilan literasi, yang A, yang B, keterampilan membangun keterampilan sosial dan emosional peserta didik. Kemudian yang C, membangun keterampilan sosial dan emosional pendidik. Yang D, membangun keterampilan berhubungan sosial peserta didik. Yang E, keterampilan memecahkan masalah peserta didik. Saya lihat Bapak Ibu jawabannya sepakat yang B ya. Alasannya memang pembelajaran sosial emosional itu di sekolah dapat membantu siswa-siswa, guru, staf sekolah menghadapi dan menavigasi situasi sosial yang kompleks, serta dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk kesuksesan di tempat kerja dan kehidupan pribadi. Lanjut, di dalam konteks sekolah, siswa yang perlu mempelajari keterampilan sosial emosional itu adalah siapa gitu ya. Pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik dan orang tua, peserta didik dan semua orang dewasa yang ada di sekolah, pendidik dan ketenaga pendidikan, orang tua dan ketenaga pendidikan, pendidik dan orang tua. Oke, saya lihat dulu. Oh, jawabannya oke, betul. Jadi jawabannya sudah banyak yang C ya. Alasannya kenapa? Karena pembelajaran sosial emosional di sekolah adalah proses mengajarkan siswa, guru, dan staf sekolah cara mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka sendiri dan emosi orang lain, berkomunikasi secara efektif dan membangun hubungan yang kuat. Saya lanjutkan. Dari contoh-contoh di bawah ini, menurut Bapak Ibu, mana yang bukan merupakan alasan tepat bagi pentingnya peningkatan keterampilan sosial dan emosional orang dewasa di sekolah? A. Keterampilan sosial dan emosional membantu pendidik memodelkan karakter positif untuk peserta didiknya sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif. B. Keterampilan sosial dan emosional membantu meningkatkan keterampilan pendidik dalam menangani konflik, kegagalan, dan frustasi yang dihadapi dirinya. C. Keterampilan sosial dan emosional membantu peserta didik untuk memahami dan berinteraksi dengan pendidik secara efektif. D. Keterampilan sosial dan emosional membantu pendidik meningkatkan kemampuan untuk bekerja dan berkolaborasi dalam tim. Meningkatkan sosial emosional membantu pendidik dan tenaga kependidikan mengelola stres dan tekanan sehari-hari. Oke, saya lihat dulu. Oh, jawabannya. Oke, jawabannya lumayan ya. Yang mana Bapak Ibu? Oke, alasannya kuncinya C. Alasannya hal tersebut dikarenakan untuk jawaban C lebih tertuju kepada manfaat peserta didik atau siswa dalam meningkatkan keterampilan sosial emosional. Alasan C tersebut bukan tertuju pada orang dewasa, ya Bapak Ibu. Bukan. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu ininya bukan ya Bapak Ibu, bukan tertuju pada orang dewasa di sekolah, ya. Itu memang fokus-fokusnya kayak mana ya, pilihannya hampir mirip-mirip begitu ya. Oke, lanjut. Jika jika ditarik ke dalam lingkup yang lebih luas dan lebih besar, pengembangan keterampilan sosial emosional membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Mana dari pernyataan di bawah ini yang menurut Bapak Ibu tidak mencerminkan hal tersebut?
tidak mencerminkan hal tersebut. A. Pembelajaran sosial emosional membantu meningkatkan tingkat kesehatan fisik masyarakat sehingga individu di masyarakat lebih sehat. B. Pembelajaran sosial emosional membantu individu membentuk hubungan interpersonal yang lebih positif dan sehat. Hal ini dapat mengurangi konflik antar individu dan menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih harmonis. C. Pembelajaran sosial emosional membantu individu dalam mengelola emosi dan konflik dengan cara yang konstruktif. Dengan demikian, dapat berkontribusi pada penurunan tingkat kekerasan dan konflik dalam masyarakat. D. Pembelajaran sosial emosional membantu mengembangkan keterampilan berempati, sehingga meningkatkan pemahaman terhadap keanekaragaman masyarakat dan mendorong penerimaan terhadap perbedaan. Ini dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan ramah. E. Pembelajaran sosial dan emosional membantu individu dalam mengelola stres, kecemasan, dan depresi. Oke, saya lihat Bapak Ibu jawabannya. Oke, jawabannya ini juga beragam jawabannya Bapak Ibu ya. Jawabannya adalah kuncinya A. Kenapa sih Bu kok jawabannya kuncinya A? Alasannya A itu tidak mencerminkan masyarakat. Ada kata tidak ya Bapak Ibu? Tidak. Tidak mencerminkan manfaat pengembangan keterampilan sosial emosional dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sementara pilihan B, C, D, E semuanya mencerminkan manfaat. Oke, lanjut. Mengapa penting bagi sekolah untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional peserta didik? A. Berdampak pada meningkatnya citra sekolah. B. Berdampak pada berkurangnya kasus bunuh diri. C. Berdampak bagi turunnya tingkat stres dan kesejahteraan guru. D. Berdampak pada tingginya kepuasan peserta didik terhadap pendidik. E. Keterampilan berdampak pada keberhasilan akademis. Oke, saya lihat dulu ini. Oke, ini beragam jawabannya. Ini beragam ya jawabannya Bapak Ibu. Oke, pilihannya adalah E. Alasannya kenapa yang dipilih? Karena yang paling relevan. Mengapa penting bagi sekolah untuk mengembangkan keterampilan sosial emosional peserta didik? Karena keterampilan sosial dapat berdampak pada keberhasilan akademis mereka. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang tidak merefleksikan hubungan antara keterampilan sosial dan emosional pada peserta didik dan proses pembelajaran? Oke, yang tidak ya Bapak Ibu, yang tidak. A. Keterampilan sosial dan emosional peserta didik membantu mendukung kesejahteraan emosional guru. B. Kesejahteraan sosial emosional dapat memperkuat hubungan sosial, mengurangi konflik, menciptakan lingkungan belajar yang positif. C. Keterampilan sosial dan emosional membantu meningkatkan keterlibatan positif peserta didik dalam proses pembelajaran. D. Keterampilan sosial dan emosional membantu peserta didik meningkatkan kinerja akademis karena mereka dapat lebih fokus dalam belajar sehingga cenderung mencapai hasil yang lebih baik di sekolah. D. Keterampilan sosial dan emosional membantu peserta didik mengelola stres, meningkatkan daya tahan, dan merespon tekanan belajar dengan lebih efektif. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Oh, ini masih beragam ya. Yang tidak merefleksikan Bapak Ibu, tidak merefleksikan. Kuncinya adalah A ya. Kenapa pilihannya A tidak merefleksikan? Karena antara keterampilan sosial dan emosional peserta didik dan proses pembelajaran, sementara pilihan B, C, D, E semuanya merefleksikan hubungan tersebut ya. Oke, lanjut. Bagaimana kaitan antara pembelajaran sosial dan emosional dengan penguatan profil pelajar Pancasila? Kaitannya A. Pembelajaran PSE ini membantu menguatkan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila. B. PSE membantu menguatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. C. PSE membantu menguatkan keterampilan pendidik dalam mengajarkan profil pelajar Pancasila. D. PSE membantu mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila yang harus dipelajari oleh peserta didik. E. PSE membantu peserta didik untuk mempelajari apa yang dimaksud dengan
profil pelajar Pancasila. Oke, saya lihat jawabannya Bapak Ibu. Ini kok juga beragam ini. Ada A, E, C. Oke, karena hampir mirip-mirip ya Bapak Ibu. Jawabannya adalah A. Alasannya kenapa kok jawabannya A? Karena pembelajaran PSE ini dapat membantu menguatkan pengembangan karakter profil pelajar Pancasila dengan mengajarkan peserta didik keterampilan sosial dan emosional yang diperlukan mencapai profil tersebut ya Bapak Ibu. Oke, yang kesembilan, bagaimana keterampilan sosial emosional dapat membantu seseorang menjadi lebih resilient atau berdaya lenteng tinggi. Yang A, keterampilan sosial emosional membantu meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik sehingga mereka dapat mencari bantuan jika memerlukan. Yang B, keterampilan sosial emosional membantu meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memahami kelemahan dirinya. Yang C, untuk meningkatkan taraf kesehatan peserta didik sehingga mereka tidak mudah sakit. Yang D, membantu guru mengenali dengan segera jika ada peserta didiknya yang mengalami stres. Yang E, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk pulih dari kesulitan dan stres karena mereka mampu mengelola emosi mereka dengan baik. Oke. Oh, ini masih beragam ini jawabannya. Ada E, ada yang A. Oke, baik, baik, baik. Saya buka ya Bapak Ibu. Jawabannya adalah E. Kenapa yang E gitu ya? Karena keterampilan sosial emosional dapat membantu seseorang menjadi lebih resilient atau berdaya lenteng tinggi dengan memberikan mereka kemampuan mengelola emosi mereka dengan baik dengan mengembangkan keterampilan seperti mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka sendiri. Jadi peserta didik dapat lebih baik menghadapi dan pulih dari kesulitan dan stres ya Bapak Ibu. Nah, oke. Adakah yang ditanyakan untuk materi ini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan Bapak Ibu. Topik yang kedua. Oke. Oke, Bapak. Lanjut Bu, siap. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan lagi ya Bapak Ibu, ini saya itu mendapatkan di media sosial jadwal UKPPG guru tertentu periode 3 atau piloting 2. Nah, apakah ini benar Bapak Ibu? Saya tidak, satu, saya sudah menanyakan kepada panitia di kampus kami karena itu belum mendapatkan ACC karena nanti surat ini keluar akan ada apakah guru penggerak itu akan ikut UKIN atau tidak. Nah, itu masih dirakorkan. Semoga nggak minggu-minggu ini nanti malam, semoga ya Bapak Ibu ada kejelasan. Oke, makanya Bapak Ibu jangan membuat video dulu. Banyak yang SMS saya itu paling insya Allah kalau ada orang 25-an ya mungkin ya. Mau membuat video dulu, tidak boleh. Saya sarankan tidak boleh, aneh. Anu, Tidak kedua tetap ada ikutin tuh Bu. ada no Bu, Habis kabarnya nggak ada UKIN mereka. ya Bapak Ibu. Itu kan ada surat pemanggilan itu belum mateng tuh Bu Esther kan surat pemanggilan itu tidak ada ukinya. Iya. Teman-teman itu media sosial biasanya influencer tuh langsung Iya, gitu. iya, Bukan belum nggak ada UKIN. jawabnya Bu Esther karena geli ya, geli. Karena kalau kami yang tahu itu jangan membuat sesuatu yang bikin heboh dan belum tentu benar begitu. Termasuk surat ini saya tidak percaya 100% ya Bapak Ibu, takutnya ada yang dirubah. Sebenarnya kalau dari kampus kami surat ini benar, tapi belum ada ACC Bapak Ibu. Kalau sudah ACC surat ini wujudnya itu akan ada di web resmi Bapak Ibu. Pasti di situ sudah jelas guru penggerak itu bikin apa, apakah bikin UKIN atau tidak. Karena ada sebagian kampus ngomong bikin UKIN, ada sebagian kampus ngomong tidak. Kita tunggu saja. Itu yang satu. Yang kedua, jangan bikin video dulu. Bikin video itu ada real time-nya, tanggalnya, ada suratnya ya Bapak Ibu jelas. Kadang-kadang antara kampus satu dengan kampus yang lain berbeda. Beda. Minta kostumnya berbeda. Oke, minta tanggalnya berbeda. Jadi
Tunggu dulu, agak ditata takutnya daripada Bapak Ibu bikin video, nanti bikin video lagi sama kampusnya. Nah, itu kan lebih sengsara ya. Ditunggu dulu lah. Nunggu surat edarannya ini keluar ya, Bapak Ibu. Kalau memang pendaftaran UKPPG itu 16 September sampai 8 Oktober, insya Allah secepatnya ini akan keluar ya. Cuma tinggal katanya teman-teman saya itu, teman-teman panitia itu tinggal rakornya sebentar Bu mengenai XPLPG itu harus bagaimana, kemudian guru penggerak itu posisinya di mana ya itu. Kemudian unggah dokumennya 11 sampai 15 Oktober. Jadi pengambilan video biasanya tanggal 16 sampai 8 Oktober, tapi Bapak Ibu saya sarankan menunggu dari kampus sosialisasi. Oke, kemudian penugasan piloting penguji ini dosennya Bapak Ibu, siapa yang akan menilai. Kemudian pelaksanaan ujian tertulis UTBK-nya 18-20 Oktober Sabtu Minggu biasanya Bapak Ibu. Periode penilaian, nah ini 21 sampai 30 Oktober. Jadi Bapak Ibu memang harus siap-siap ya. Nanti Bapak Ibu insya Allah kalau saya ada waktu-waktu kosong minggu sore saya lihat kayaknya kosong. Nanti Bapak Ibu yang sudah mengirim piloting, saya utamakan piloting 1 dulu karena besok terakhir ya. Kemudian Bapak Ibu yang piloting 2 sudah mengirim modul ajar. Saya tidak mau membahas jurnal studi kasus dulu, yang piloting 2 modul ajar dulu ya, biar seragam gitu ya. Modul ajar dulu mateng, kemudian Bapak Ibu baru saya akan membahas studi kasus. Ini yang miliknya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu piloting 1. Nah, itu nanti jelas Bapak Ibu piloting 1 itu ada suratnya jelas. Kita tunggu seperti piloting 1 ya. Itu UTBK tanggal 21, 22. Itu biasanya ada yang 21, ada yang 22, begitu ya Bapak Ibu. Sudah keluar Bu jadwalnya. Alhamdulillah. Sudah keluar per individu, sudah keluar jadwalnya, tanggalnya. Harus ya, sesinya juga sudah keluar. Ya Allah, semoga lancar dan lulus semua Amin ya Bu. Allah. Itu nanti anaknya yang setiap hari diajak bikin video sampai lemes itu besok ditraktir kalau sudah terima tunjangan ya Bapak Ibu. Oke. Jadi Bapak Ibu nanti yang piloting 2 silakan mulai mengisi membuat modul ajar ya. Kalau sudah validasi membuat modul ajar kemudian akan saya review. Kalau ada saya waktu-waktu luang akan saya set di grup yang September Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya akan membahas yang namanya modul topik 2, modul 2, penerapan pembelajaran sosial emosional. Jadi, sosial emosional itu pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan akademik, tetapi juga tentang pengembangan karakter dan keterampilan sosial emosional. Jadi, pembelajaran sosial dan emosional adalah pendekatan pendidikan yang memfokuskan pada pengembangan kompetensi sosial dan emosional. Implementasi KSE ini merupakan proses penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional dalam pembelajaran. Jadi PSE itu bertujuan membantu peserta didik mengembangkan 5 kompetensi sosial emosional. Dalam pelatihan ini akan membahas bagaimana implementasi KSE di kelas dan sekolah dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan membentuk individu yang lebih berempati, berintegritas, dan tangguh secara emosional. Oke, baik. Soalnya seperti ini ya Bapak Ibu, yang ini ada di LMS-nya Bapak Ibu. Dalam konteks pembelajaran sosial emosional, mengapa penting untuk memahami perspektif perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Oke, agar peserta didik lebih fokus pada keunggulan akademik untuk mengevaluasi kinerja administratif sekolah, agar dapat merumuskan standar yang sesuai dengan usia dan tugas perkembangan peserta didik, untuk menunjukkan empati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda, agar peserta didik dapat membuat keputusan yang bertanggung jawab. Silakan diisi. Oke. Jawabannya sepertinya betul semua ya Bapak Ibu. Jawabannya D. Alasannya kenapa kok D ya? Karena memahami perspektif perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu dapat membantu guru dan pendidik lainnya menunjukkan empati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Dengan memahami perspektif perkembangan peserta didik, guru dan pendidik lainnya dapat lebih memahami kebutuhan dan tantangan unik peserta didik mereka, yang dapat membantu mereka merancang dan mengimplementasikan strategi dan intervensi yang lebih efektif ya. Oke, kita lanjut soal yang kedua.
Ada beberapa teknik untuk melatih keterampilan sosial emosional, di antaranya teknik stop. Teknik ini diterapkan untuk melatih keterampilan sosial emosional berikut: kesadaran sosial, kesadaran dirikah, manajemen diri, keterampilan sosial, atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke, nomor 2, kira-kira apa jawabannya Bapak Ibu? Oke, ini jawabannya beragam juga ini Bapak Ibu. A, C, D. Oke, saya buka ya Bapak Ibu. Kuncinya manajemen diri. Alasannya, teknik stop itu adalah teknik yang dirancang untuk melatih keterampilan sosial emosional, khususnya manajemen diri. Teknik ini melibatkan langkah-langkah berikut: stop, observasi, pemahaman, pemecahan masalah. Dengan menggunakan teknik ini, peserta didik dapat belajar mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka sendiri, serta mengembangkan keterampilan manajemen diri yang lebih baik. Oke, lanjut. Yang ketiga, berikut ini adalah kompetensi sosial emosional menurut Castle ya. Kecuali yang mana? Kesadaran diri, manajemen proses pembelajaran, manajemen diri, pengembangan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial. Kecuali. Ya. Oke, betul ya. Kecuali. Kecualinya yang B. Karena menurut Castle ini ya, kolaboratif for akademik, sosial, dan emotional learning adalah organisasi yang mengidentifikasi 5 kompetensi sosial emosional yang penting untuk pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Jadi kompetensi-kompetensi tersebut adalah kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial. Jadi manajemen proses pembelajaran tidak termasuk dalam kompetensi tersebut. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ya Bapak Ibu, yang keempat. Apabila seseorang guru telah mampu menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda seperti dengan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan lainnya, artinya guru tersebut telah memiliki kompetensi sosial emosional. Yaitu kompetensi apa Bapak Ibu? Relationship, self-management, social awareness, responsible decision making, self awareness ya Bapak Ibu. Yang mana kira-kira? Oke, Bapak Ibu. Oke. Jadi jawabannya yang A, alasannya seorang guru telah mampu menjalin dan mempertahankan hubungan yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda, seperti peserta didik, orang tua, masyarakat, dan lainnya. Itu menunjukkan bahwa guru tersebut memiliki keterampilan hubungan yang baik. Keterampilan hubungan adalah salah satu kompetensi sosial emosional yang penting dan melibatkan kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan yang positif dengan orang lain. Lanjut ya Bapak Ibu. Seorang guru harus mampu merancang pembelajaran dengan menggunakan kerangka 3 signature practice, yaitu pembukaan yang hangat dan inklusif, kegiatan yang menantang serta melibatkan peserta didik, dan penutupan yang optimis. Dengan alasan apa? A, pembukaan yang hangat perlu membangun keterhubungan komunitas dan koneksi dengan pembelajaran yang akan dilakukan. B, pembukaan yang hangat perlu membangun keterhubungan komunitas dan koneksi yang dengan pembelajaran yang telah dilakukan. C, kegiatan pembelajaran yang menantang dan melibatkan perlu untuk membangun keseimbangan antara pengalaman interaktif dan reflektif untuk memenuhi kebutuhan guru. D, penutupan yang optimistik perlu untuk menyoroti pemahaman guru dan tentang pentingnya apa yang telah dipelajari, sehingga dapat memberikan rasa pencapaian dan mendukung pemikiran ke depan. Nah, E, A, B, dan C benar karena kerangka 3 signature practice merupakan strategi yang perlu diterapkan dalam pembelajaran orang dewasa. Kira-kira jawabannya oke. Jawabannya banyak yang E ya Bapak Ibu. Saya buka saja ini karena kenapa yang E ya? Kenapa kok enggak yang A begitu ya? Oke. Alasannya kerangka 3 signature practice adalah kerangka yang dirancang untuk membantu guru merancang pembelajaran yang efektif dan menarik bagi peserta didik. 3 praktek tersebut adalah pembukaan yang hangat dan inklusif, kegiatan yang menantang dan melibatkan peserta didik, penutupan yang optimistik
Nah, dengan menggunakan kerangka ini, guru dapat membangun keterhubungan, komunitas, dan terkoneksi dengan pelajaran yang akan dilakukan. Memastikan bahwa peserta didik merasa termotivasi dan terlibat ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Guru ingin mengakhiri sesi pembelajaran dengan penutupan yang optimis sesuai dengan kerangka 3 signatur praktis. Sebelum penutupan, guru merencanakan sebuah refleksi bersama tentang pembelajaran hari ini. Namun, beberapa peserta didik terlihat masih ya Bapak Ibu, ini terlihat masih belum sepenuhnya memahami konsep yang diajarkan. Sebaliknya, beberapa peserta didik lainnya tanpa antusias dan siap untuk belajar lebih lanjut. Bagaimana guru dapat mengelola situasi ini dengan menciptakan penutupan yang tetap optimis sambil memastikan bahwa setiap peserta didik merasa diakui dan didukung. Oke. Pilihannya ini cuma saya kasih pilihannya ini. Saya kasih 3 ini. Memberikan apresiasi umum untuk partisipasi seluruh kelas dan mengabaikan perbedaan pemahaman. Oke, baik Bapak Ibu, saya terpental ini sepertinya. Sebentar. Tanya nggak, Bu? Kenapa, Pak? Oh, Pak, Bu, saya saya lagi. terpental. Yo, Iya, saya mau nanya. Saya kemarin lupa membuat perkenalan itu menggunakan kartu itu apa salah, Bu ya? itu sudah diunggah, Pak. Belum, tapi baru mau saya kirim. Tapi kemarin lupa tidak menggunakan kartu yang kita ujian itu. Gimana, Bu? Apakah bermasalah atau tidak? Atau peserta? Itu kan yang diedit, toh, Pak. Yang utuh kan nggak perlu. Yang diedit itu perlu menggunakan. Kalau bisa ditambahkan dan besok kan masih terakhir ya. Kalau bisa ditambahkan, tinggal nambahkan aja, tuh, Pak, pakai kartu kan bisa. Jadi Bapak bisa mengedit sendiri. ya bisa. Tapi harus pakai kartu, memang, Bu ya. Iya, Oh iya. kartu itu mempermudah kami tim penilai itu kan itu pada ada barcode-nya, ada apa. Itu kalau diperbesar itu kan kami ada aplikasinya, kemudian di barcode itu mempermudah untuk memasukkan nilai. Oh iya iya iya. Mm. Kalau sudah diunggah, bagaimana Bu belum pakai kartu? Ibu pasti punya kartunya kan? Pasti itu nggak mungkin nggak. Pesertanya ibu aja sudah muncul tanggalnya. Sudah Bu, tapi tidak pakai. Saya pakai videonya tidak pakai kartu. Kenapa? Apa perlu? Yang edit, yang saya maksud pakai kartu itu yang editing Bapak Ibu. Itu pakai. Kalau Oh, kampus saya pakai itu kayak wajib ya. kalau Kalau sudah itu tapi hmm, diunggah bagaimana Bu? Hmm, Apa masih bisa diperbaiki? boleh, bisa sangat. Oh bisa ya, Bisa. berarti ditambah ya. Ya. Sementara Bu, itu di kampus kami pakai KTP aja, Bu. Kalau kampusnya LPTK-nya menyarankan itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kalau kampusnya sebenarnya kalau terserah ya Bapak Ibu. Kalau yang penting kampusnya mau bertanggung jawab gitu. oh Bu. Kampusnya mintanya apa gitu. Kalau mau bertanggung jawab, kampusnya nggak usah kasih apa-apa ya sudah begitu ya. Kalau kami itu mempermudahkan tim penilai, kalau ada kartunya itu kan ada scan-nya Bapak Ibu, kemudian ada namanya Bapak Ibu siapa, NIP-nya berapa gitu ya, apa NIM-nya, kemudian atau nomor peserta lah minimal, lah itu mempermudah kami. Siap. Oke, baik. Bisa saya teruskan Bapak Ibu? Oke. Nomor 6 sudah tadi ya.
Kita lanjutkan ke nomor 7. Bagaimana penerapan teknik empathy walk secara efektif dapat berkontribusi pada pengembangan kompetensi sosial emosional peserta didik dengan menggabungkan elemen kegiatan lapangan dan refleksi ya. A. Memahami variasi budaya di lingkungan sekitar dan meresapi pengalaman tersebut. B. Menilai dampak positif pada kesejahteraan mental peserta didik. C. Mendorong peserta didik membuat keputusan yang bertanggung jawab. D. Agar peserta didik dapat lebih fokus pada keunggulan akademik. E. Menyortir pilihan-pilihan yang diberikan dan menggambarkan pengalaman pribadi. Oke. Yang mana jawabannya Bapak Ibu? Saya lihat dulu jawabannya. Oke, sudah dijawab sama Bu Zulfa ini. Oke, baik. Jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Kenapa A? Karena teknik empati ini adalah teknik yang melibatkan peserta didik berjalan melalui lingkungan sekitar mereka dan mencoba memahami pengalaman orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Dengan menggabungkan elemen kegiatan lapangan dan refleksi, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan sosial emosional mereka dengan memahami variasi budaya di lingkungan sekitar mereka dan meresapi pengalaman mereka ya Bapak Ibu. Ini adalah yang A. Kita lanjutkan. Soal selanjutnya. Seorang guru berkomitmen untuk menciptakan atmosfer yang mendukung keberagaman dan melibatkan setiap peserta didik dalam pembelajaran. Dari pilihan di bawah ini, pilihlah pernyataan yang paling efektif ya. Pilihlah pernyataan yang paling efektif. A. Memberikan salam umum kepada seluruh kelas. B. Mengidentifikasi keberagaman hanya dalam pengumuman kelas. C. Memulai dengan cerita inspiratif yang terkait dengan keberagaman dan memberikan ruang untuk berbagi pengalaman peserta didik. D. Menyebutkan sejumlah fakta keberagaman di dunia. E. Menghindari topik keberagaman untuk menghindari ketidaknyamanan. Oke. Ini adalah menciptakan atmosfer yang mendukung keberagaman dan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Oke, jawabannya sepertinya beragam ini untuk jawaban yang soal nomor 8. Saya lihat betul ya Bapak Ibu, jawabannya C. Alasannya apa? Dengan memulai cerita inspiratif yang terkait dengan keberagaman dan memberikan ruang untuk berbagi pengalaman peserta didik, guru dapat menciptakan atmosfer yang mendukung keberagaman yang melibatkan setiap peserta didik dalam pembelajaran. Jadi pilihan A, B, D, dan E tidak benar karena mereka tidak secara langsung menjelaskan bagaimana guru dapat menciptakan atmosfer yang mendukung keberagaman dan melibatkan setiap peserta didik dalam pembelajaran. Oke, lanjut. Suatu sekolah memutuskan untuk menerapkan strategi pembelajaran, strategi pengambilan keputusan yang dikenal dengan singkatan POOCH, problem, option, outcome, choice, dan how ya. Strategi ini diintegrasikan dalam pembelajaran sosial emosional untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab. Berikut adalah pernyataan yang benar terkait pengembangan kemampuan tersebut. Yang A, penggunaan strategi POOCH tidak relevan dengan pembelajaran sosial emosional. Yang B, pengambilan keputusan yang beralasan hanya melibatkan analisis fakta tanpa mempertimbangkan dampak sosial. Yang C, keterampilan berpikir kritis tidak berkontribusi pada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang D, penggunaan strategi POOCH membantu peserta didik membuat keputusan beralasan setelah menganalisis informasi. Yang E, memahami konsekuensi tindakan tidak diperlukan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oke. Kira-kira yang mana? Saya lihat dulu jawabannya Bapak Ibu. Oke, kayaknya sepakat Bapak Ibu. Sepakat bahwa jawabannya adalah yang D. Betul ya Bapak Ibu. Strategi pengambilan keputusan yang dikenal dengan singkatan POOCH, masalah, pilihan, akibat ya. Kemudian pilihan dan bagaimana ini peserta didik dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab. Strategi ini melibatkan
menganalisis masalah, mengidentifikasi pilihan, mempertimbangkan akibat, membuat pilihan, merencanakan bagaimana mereka akan melaksanakan pilihan tersebut. Dengan menggunakan strategi ini, peserta didik dapat membuat keputusan yang beralasan setelah menganalisis informasi. Oke, lanjut. Soal yang terakhir, Bapak Ibu, di topik ini. Di sekolah, Adam seringkali merasa stres karena tekanan tugas-tugas akademis yang menumpuk. Salah seorang guru memberikan saran kepada Adam untuk mencoba teknik menghitung sampai 10. Ketika merasa tertekan, Adam mencoba teknik tersebut dan menyadari bahwa itu membantunya untuk lebih tenang dan fokus. Berdasarkan contoh ini, manajemen diri dan motivasi apa yang sedang Adam kembangkan, ya. Merancang tujuan belajar secara konsisten, mempertimbangkan pandangan orang lain melalui think pair share, melibatkan diri dalam permainan kelompok, mengidentifikasi kekuatan dan budaya diri melalui aktivitas refleksi, mengelola emosi diri melalui teknik menghitung sampai 10. Nah, Bapak Ibu, soal dan jawaban itu harus soal dan jawabannya harus terkait gitu ya Bapak Ibu. Kalau soal-soal semacam ini pilihannya apa? Kenapa ya? Di sini itu membahas teknik menghitung sampai 10, pilihannya itu yang karena di situ juga menyinggung teknik menghitung sampai 10, yang lainnya kan tidak Bapak Ibu ya. Nah, oke. Bapak, saya akan share yang bentar. Saya akan share untuk modul. Ini topik ya Bapak Ibu. Ini kayaknya ini yang modul share saya modul topik 3 modul 2. Nah, ini yang terakhir ya, topik modul 2. Bapak Ibu banyak pertanyaan ya, saya sama sedikit intro ya. Banyak pertanyaan, Bu, kalau saya ini langsung daftar belum waktunya apakah bisa? Jadi coba saja, biasanya tidak bisa ya Bapak Ibu. Biasanya warnanya abu-abu, dari hijau kemudian warnanya abu-abu, jangan panik. Dulu piloting 1 itu panik, tapi kembali lagi Bapak Ibu ya. Kemudian Bu, saya mau tryout-nya bisa tidak? Diklik aja, kalau bisa silakan dikerjakan. Kalau tidak bisa nunggu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, kemudian biasanya Bapak Ibu setelah mengerjakan tryout ada seperti ini. Nilai penguasaan pembelajaran. Bapak Ibu dapat 14 dari 35. Soal ini namanya soal PCK, soalnya 35. Kalau salah ya salah, berarti 14 itu betulnya dari 35. Cara menilainya bagaimana? 14 dibagi 35, kalikan 100, itu dapatnya Bapak Ibu. Kemudian nilai pengembangan diri Bu, saya dapat 45 dari 75. Ini soalnya SJT. SJT itu soalnya hanya 15. Kalau betul Bapak Ibu 15 itu satu soal itu dikalikan 5. Kalau kurang tepat ya 4. Kalau kurang tepat lagi 3, satu soal. 2, kalau salah itu ya 1. Tidak ada 0 soal SJT itu. Jadi kalau betul 5. Jadi Bapak Ibu yang membantu nilai Bapak Ibu tinggi itu di soal SJT, di studi kasus ya. Kalau PCK itu tidak bisa diprediksi. Jadi kadang kalau dapat pas yang enak-enak, yang Bapak Ibu pas menguasai itu ya enak. Ada yang dapat nggak enak sama sekali, tiba-tiba dapat profesional itu ya ada Bapak Ibu ya. Tapi ini tuh 45 artinya ya yang betul itu 9 ya, 9 nomor begitu ya, atau enggak tahu 45-nya dari ada yang salah, dari dapat 3, ada dapat 2 begitu. Cara menghitungnya bagaimana Bapak Ibu? 45 dibagi 75 dikalikan 100. Jadi nanti kalau di atas itu dapat 70, yang atas dapat 80, studi kasusnya 90, di rata-rata nilainya itu KKM-nya berapa? 70 ya. Jadi baru bisa lulus ya Bapak Ibu. Oke, ini ujian piloting. Ini saya sebenarnya ini punya yang kedua Bapak Ibu. Piloting pertama ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu menunggu saja.
Menunggu saja nanti kalau sudah pasti akan saya share, kemudian kita bahas suratnya. Insya Allah nggak akan lama hari-hari ini ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjutkan. Topik 3 modul 2, kesejahteraan psikologis warga sekolah. Ya. Kesejahteraan psikologis warga sekolah. Secara psikologis, pembelajaran yang menyenangkan akan membawa situasi belajar itu mengajar nyaman dan harmonis. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan positif yang signifikan antara kebahagiaan dengan peningkatan prestasi siswa. Di samping itu, melalui pembelajaran yang menyenangkan, adanya interaksi antara pendidik dan peserta didik dapat berjalan dengan lancar. Kondisi seperti ini secara alami akan menumbuhkan semangat belajar siswa yang tinggi, motivasi mereka untuk terlibat secara aktif dalam setiap proses belajar mengajar. Lingkungan sekolah memiliki peranan penting dalam suatu proses keberhasilan belajar siswa di sekolah. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa adalah school well-being ya Bapak Ibu. Program school well-being ini sangat penting diterapkan karena siswa akan bahagia, sejahtera saat mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah, oke. Yang ada, jadi sekolah dapat menerapkan sekolah yang bahagia, peserta didiknya bahagia, gurunya, itu terbagi dalam 4 komponen ya Bapak Ibu. 4 komponen itu apa? Kondisi sekolahnya, kemudian hubungan sosialnya itu menarik ya, kemudian membuat nyaman, pemenuhan diri, kemudian adalah status kesehatan. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu, soal-soalnya seperti apa ini untuk modul ini. Baik, soalnya adalah seperti ini Bapak Ibu. Mengapa praktek pendidikan yang mendukung keterampilan sosial dan emosional dianggap dapat berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis peserta didik? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? A. Membantu peserta didik untuk dapat memahami bahwa tujuan hidup mereka adalah mencapai kebahagiaan yang setingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang B. Membantu peserta didik untuk dapat memahami dan mengelola emosi mereka sehingga mereka cenderung lebih mampu menciptakan hubungan yang positif, memiliki motivasi yang tinggi, dan mengalami kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Yang C, peserta didik untuk dapat memahami bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis akan dapat dicapai jika mereka mengalami kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Yang D, peserta didik dapat memahami bahwa hubungan yang positif dengan orang lain berpengaruh terhadap kebahagiaan mereka. Yang E, peserta didik untuk dapat memahami bahwa keadaan sosial emosional yang tidak baik akan menghalangi mereka mencapai kebahagiaan. Oke, kira-kira jawabannya yang mana Bapak Ibu? Karena jawabannya beragam ya Bapak Ibu, saya buka saja. Oke, kuncinya itu adalah B. Alasannya kenapa Bu kok B? Karena praktek pendidikan yang mendukung keterampilan sosial dan emosional dapat berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan psikologis peserta didik dengan membantu mereka memahami dan mengelola emosi mereka. Dengan memahami dan mengelola emosi mereka, peserta didik cenderung lebih mampu menciptakan hubungan yang positif dengan orang lain, memiliki motivasi yang tinggi, dan mengalami kebahagiaan dalam proses pembelajaran. Oke, lanjut. Salah satu contoh tindakan yang dapat dilakukan pendidik untuk menjadi teladan bagi peserta didik dalam upaya meningkatkan kompetensi sosial emosional. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? A. Dengan menerapkan kemudian mengartikulasikan strategi yang digunakan kepada peserta didik ketika pendidik berupaya mengelola emosi saat menghadapi situasi yang sulit. B. Dengan mengevaluasi praktek, disiplin, dan kebijakan sekolah terkait penerapan keterampilan sosial dan emosional. Yang E. Dengan mempelajari berbagai teknik yang dapat digunakan untuk mengelola emosinya. Yang D. Dengan membaca sumber-sumber bacaan yang membahas tentang tahapan perkembangan anak, sehingga pendidik dapat memahami perilaku apa yang sesuai dengan tahapan usia tertentu. Yang E, dengan bekerja sama dengan para pendidik lain untuk mengintegrasikan praktek-praktek membangun koneksi ke dalam pertemuan rutin sepanjang tahun ajaran.
Oke, kira-kira yang mana Bapak Ibu? Oke, jawabannya. Oke, baik ya Bapak Ibu, jawabannya adalah yang A. Alasannya kenapa Bu yang A? Karena dengan menerapkan dan kemudian mengartikulasikan strategi yang digunakan kepada peserta didik ketika pendidik berusaha mengelola emosi saat menghadapi situasi yang sulit. Pendidik dapat menjadi teladan bagi peserta didik dalam upaya peningkatan kompetensi sosial emosional. Ini menunjukkan kepada peserta didik bahwa mengelola emosi adalah bagian penting dari menjadi pendidik dan bahwa mereka juga dapat mengelola emosi mereka sendiri. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Keadaan emosi berkelanjutan yang ditandai dengan suasana hati dan sikap positif, hubungan positif dengan peserta didik dan guru lain, ketahanan, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar mereka di sekolah. Definisi yang disampaikan di atas merupakan definisi dari apa Bapak Ibu? Kesejahteraan psikologis peserta didik kah? Pembelajaran sosial dan emosional, kesadaran diri, kesadaran sosial, atau pengelolaan diri? Oke, jawabannya kalau ini kayaknya ini ya, sepakat A semua. Alasannya apa? Definisi yang disampaikan di atas menggambarkan kesejahteraan psikologis peserta didik yang mencakup suasana hati dan sikap positif, hubungan positif dengan peserta didik dan guru lain, ketahanan optimalisasi diri dan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap pengalaman belajar mereka di sekolah. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Meningkatkan kesejahteraan psikologis warga sekolah dapat diwujudkan melalui komitmen kita sebagai seorang pendidik untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional diri kita sendiri sebagai orang dewasa. Castle menjelaskan bahwa pengembangan keterampilan sosial emosional oleh orang dewasa di sekolah dapat dilakukan melalui 3 upaya, menjadi teladan, refleksi berkelanjutan, dan berbagi. Yang B, belajar, berkolaborasi, berbagi. Yang C, berkolaborasi, belajar, dan menjadi teladan. Yang D, menjadi teladan, belajar, dan refleksi. Yang E, refleksi, berkolaborasi, berdiskusi. Oke, kira-kira yang mana Bapak Ibu jawabannya? Oke. Bagus, sudah. Jadi jawabannya adalah yang C ya Bapak Ibu. Karena di sana menjelaskan bahwa pengembangan keterampilan sosial emosional oleh orang dewasa di sekolah dapat dilakukan melalui 3 menjadi teladan ya Bapak Ibu. Nah, dengan berkolaborasi, peserta didik, pendidik dapat membangun hubungan yang positif dan mendukung, yang dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka dengan belajar dan mengembangkan keterampilan sosial emosional mereka sendiri. Jadi pendidik dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan menunjukkan kepada mereka bagaimana mengelola emosi dan berinteraksi dengan orang lain secara positif. Oke, lanjut soal yang kelima. Dari pernyataan berikut ini, manakah yang menurut Bapak Ibu merupakan dampak dari upaya yang dilakukan guru untuk meneladankan kompetensi sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? A, peserta didik dan warga sekolah dapat melihat langsung bagaimana tekanan yang dihadapi guru dalam kehidupan sehari-hari. B, peserta didik dan warga sekolah dapat berkontribusi dalam terciptanya budaya sekolah yang penuh rasa hormat dan saling peduli antar warga sekolah. Yang C, peserta didik dan warga sekolah dapat membedakan mana guru yang sedang stres dan yang tidak, gitu ya. Yang D, peserta didik dan warga sekolah dapat mempromosikan perkembangan sosial serta psikologis mereka. Yang E, peserta didik dan warga sekolah dapat melihat langsung bagaimana keterampilan sosial dan emosional digunakan untuk membantu mengelola tantangan sosial dan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya lihat jawabannya Bapak Ibu. Oke, kira-kira yang mana ya Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang mana? Yang C. Yang E. Kenapa yang E? Karena dampak dari upaya yang dilakukan guru untuk meneladankan kompetensi sosial emosional dalam kehidupan sehari-hari di sekolah adalah
peserta didik dan warga sekolah dapat melihat langsung bagaimana keterampilan sosial dan emosional digunakan dan membantu mengelola tantangan sosial dan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan kepada peserta didik dan warga sekolah bahwa keterampilan sosial dan emosional adalah bagian penting dari menjadi pendidik dan bahwa mereka juga dapat menggunakannya untuk mengelola tantangan sosial dan emosional mereka sendiri. Lanjut ya Bapak Ibu. Soal yang keenam, sekelompok guru di sebuah sekolah menengah pertama melakukan pertemuan untuk mendiskusikan data hasil survei lingkungan belajar. Hasil survei tersebut mengungkapkan bahwa hubungan antara guru dan peserta didik di sebuah jenjang kelas kurang berjalan dengan baik. Nah, kemudian pengungkapan ini mengarahkan semua guru-guru yang mengajar di jenjang kelas tersebut untuk mendiskusikan hal ini lebih lanjut, baik dengan sesama guru dan juga dengan semua peserta didik di jenjang kelas itu, untuk mencari solusi dalam upaya memperbaiki keterampilan berelasi mereka. Berdasarkan deskripsi situasi di atas, apa sebenarnya nilai dilakukan oleh guru di kelas di atas? Oke, berkolaborasi untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. B, memodelkan keterampilan sosial dan emosionalnya kepada guru-guru lain. Kemudian C, melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional pribadi dan dirinya sendiri. D, memodelkan keterampilan sosial emosional kepada peserta didik. Yang E, mengajarkan teknik mengelola emosi kepada warga sekolah. Ini jawabannya beragam juga, ada A, ada C. Oke, baik. Jawabannya adalah A, Bapak Ibu. Bu, kenapa jawabannya A? Begitu ya. Karena dalam situasi yang dijelaskan, guru-guru tersebut berkolaborasi untuk mendiskusikan hasil survei lingkungan belajar dan mencari solusi untuk meningkatkan hubungan antara guru dan peserta didik di jenjang kelas tersebut. Ini menunjukkan bahwa mereka berusaha untuk meningkatkan keterampilan sosial dan emosional mereka sendiri, sehingga mereka dapat lebih baik berinteraksi dengan peserta didik dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung. Oke, lanjut. Guru dapat melakukan upaya belajar untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional dirinya sendiri. Salah satu upaya belajar yang dapat dilakukan oleh guru antara lain A, dengan melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional pribadi atau dirinya sendiri. B, dengan berupaya mengembangkan kapasitas orang lain untuk memiliki dan menerapkan kompetensi sosial emosional. Yang C, dengan berkolaborasi sesama pendidik. Yang D, dengan meneladankan keterampilan sosial dan emosional di antara teman sejawat. Yang E, dengan terkoneksi dengan peserta didik. Oke, baik. Saya lihat jawabannya. Nah, kalau ini jawabannya sama. Sama A semua. Alasannya apa? Alasannya guru dapat melakukan upaya belajar untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional mereka sendiri dengan melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional mereka sendiri. Ini melibatkan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan mereka sendiri, mengidentifikasi area di mana mereka perlu meningkatkan keterampilan mereka, dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahan tersebut. Jadi ini dapat melibatkan mencari saran dari rekan kerja, menghadiri pelatihan dan lokakarya, atau mencari bimbingan dari mentor atau konselor. Oke, saya lanjutkan. Soal yang ke-8. Guru dapat melakukan upaya berkolaborasi untuk meningkatkan keterampilan sosial emosional dirinya sendiri. Berikut ini mana yang bukan termasuk contoh upaya berkolaborasi? Yang bukan ya Bapak Ibu. Membangun komunikasi dua arah dengan keluarga. B, mencoba mengenal peserta didik dengan lebih baik sebagai individu. Berupaya tanggap terhadap kebutuhan mereka, belajar dari mereka untuk kepentingan sekolah, dan membangun kepercayaan relasional. Kemudian C, memecahkan permasalahan secara kolaboratif dalam rapat pendidik. Yang D, melakukan refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional pribadi atau dirinya sendiri. Yang E,
memperkuat koneksi dan komunikasi dengan mempraktekkan 3 praktek baik PSE, pembukaan yang hangat, proses yang melibatkan, penutupan yang optimistik. Nah, dalam berbagai kesempatan interaksi antar pendidik. Oke, saya lihat dulu jawabannya. Ini jawabannya juga beragam ini kayaknya. Oke, saya buka ya Bapak Ibu. Kuncinya adalah yang D, bukan. Yang bukan termasuk. Nah, yang bukan itu yang D. Alasannya, refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional pribadi atau dirinya sendiri adalah bentuk upaya belajar, bukan berkolaborasi. Jadi kalau berkolaborasi itu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan refleksi terhadap keterampilan sosial dan emosional pribadi atau dirinya sendiri melibatkan, mengidentifikasi, dan mengevaluasi keterampilan dan kelemahan mereka sendiri ya. Oke, saya lanjutkan yang ke-9 ya Bapak Ibu. Mempelajari kompetensi budaya dan salah satu hal yang dapat dilakukan guru untuk membangun kapasitas diri dalam menerapkan kompetensi sosial emosional. Selain memperluas pengetahuannya tentang budaya orang lain, apalagi yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengembangkan kompetensi budaya bagi dirinya. A. Mempelajari aspek-aspek budaya orang lain dan mencoba mengikutinya. B. Mengajarkan orang lain tentang budaya kita. C. Penyelenggaraan kegiatan kebudayaan untuk mempromosikan budaya negara kita. D. Mengikuti kegiatan pertukaran pendidik untuk mempelajari budaya orang lain. E. Membangun kesadaran akan identitas budaya pribadi. Oke, yang mana kira-kira jawabannya Bapak Ibu? Oke ya, jawabannya sudah ada yang benar ya. Jawabannya memang E ya. Alasannya apa? Karena mengembangkan kompetensi budaya bagi diri sendiri dapat dilakukan dengan menerapkan kesadaran diri sendiri akan identitas budaya. Melalui kesadaran diri sendiri pendidik dapat memberikan pemahaman yang lebih baik akan pengembangan kompetensi budaya. Oke, baik. Ini soal yang terakhir Bapak Ibu. Mengapa kolaborasi di antara warga sekolah seperti peserta didik, guru, staf dianggap memiliki manfaat signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesejahteraan psikologis. Nah, A. Kolaborasi menciptakan persaingan sehat dan dorongan untuk unggul. Karena melalui interaksi positif antar peserta didik, guru, dan staf, muncul semangat kompetensi yang sehat di lingkungan belajar. Yang B. Kepercayaan dan saling pengertian yang ditingkatkan melalui kolaborasi membentuk fondasi yang kokoh dan berkelanjutan untuk kesejahteraan psikologis individu dan kolektif. E. Menyulitkan komunikasi di antara anggota sekolah terkadang dapat memperkuat koneksi emosional yang lebih mendalam dan bersifat otentik. D. Memperkuat hierarki di antara guru dan peserta didik dalam beberapa kasus mendorong kestabilan hierarki yang seimbang dalam lingkungan belajar. E. Kolaborasi antar warga sekolah akan membuat warga sekolah bersikap individu dan lebih mementingkan pekerjaan masing-masing. Bapak Ibu, kalau itu adalah ini kan kolaborasi, Bapak Ibu cari yang kolaborasi gitu ya. Kalau soal-soal panjang itu Bapak Ibu pastikan itu soalnya nyari apa begitu ya. Oh, ada menganggap ada kolaborasinya. Ya cari Bapak Ibu pilihannya yang kolaborasi begitu. Pilihannya yang kolaborasi yang mana? Yang B. Nah, itu mempermudah Bapak Ibu ya. Pilih soal-soal kalau soal-soalnya pedagogik seperti ini. Kolaborasi di antara warga sekolah seperti pendidik, guru, staf dianggap memiliki manfaat signifikan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kesejahteraan psikologis karena melalui kolaborasi, kepercayaan, dan saling pengertian yang ditingkatkan, ini dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik antara anggota sekolah yang dapat mengarah pada lingkungan belajar yang lebih positif dan mendukung. Ini juga dapat membantu mempromosikan kesejahteraan psikologis individu dan kolektif dengan memberikan lingkungan di mana orang dapat berbagi pengalaman, ide, dan sumber daya mereka. Baik Bapak Ibu, ini adalah materi ya. Materinya mesti akan saya share, Bu, di-share. Iya, pasti saya share. Nggak mungkin insya Allah saya. Kalau kalau video itu prosesnya agak lama ya Bapak Ibu. Itu seharusnya kadang-kadang kalau videonya pas 4 jam gitu ya, pas 3 jam seperti tadi malam gitu, agak lama, bersabar. Tapi kalau materi insya Allah akan selalu saya share Bapak Ibu. Saya hanya biasanya Bapak Ibu nggak apa-apa atau materi di share, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu lulus gitu ya.
dipelajari materinya Bapak Ibu di piloting 1. Biasanya materi-materi semua itu saya share di grupnya September ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan dilihat di sana, diambil ya Bapak Ibu. Ya, kalau sudah saya share cepet-cepet di download. Kadang-kadang Bapak Ibu nggak di download sampai mau ujian baru tanya yang ini. Itu nanti Bapak Ibu terlalu banyak yang ke apa ya? Terlalu banyak yang hilang gitu. Materi apapun itu sesuai kelompoknya sudah ada. Jadi kalau kemarin itu IPA, fisika, kimia, biologi, matematika, busana, teknik itu ada semua di sana. Saya berikan sesuai dengan kisi-kisinya, kisi-kisinya. Kemudian nanti malam itu adalah IPS, sejarah, sosiologi, kemudian ekonomi, akuntansi, kuliner. Nah, pokoknya yang piloting 1. Bu, saya itu informatika nggak ada di situ. Tunggu Bapak Ibu yang saya mesti melihat. Oh, masih piloting 2. Nanti saya lengkapi di piloting 2 BCK-nya. Kalau Bapak Ibu materinya ada ya di piloting ada, silakan diambil, dipelajari ya. Videonya pasti akan saya share Bapak Ibu. Biasanya kalau saya share di September ya. Video, kemudian materi-materi itu di grup September. Masih saya kunci ya Bapak Ibu, karena saya habis maghrib ini ada pembelajaran malam. Nah itu nanti biar teman-teman, saya tidak dapat linknya, pasti saya share di grup September. Link materi semuanya di situ ya Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan lagi sebelum saya akhiri pembelajaran Bapak Ibu yang makan mau ujian? Semangat Bapak Ibu, jangan ada merasa nggak apa-apa, nggak lolos, nanti bulan depan ikut lagi, nggak ada. Pastikan Jangan Bapak Bu. Ibu saya Jangan lolos. lah Bu. Iya, Mikirnya nanti sudah. harus merasa saya lolos, saya berupaya Bapak Ibu. Modul saya bahas semua, saya kasihkan. Kisi-kisi saya bahas, saya kasihkan. Studi kasus saya revisi sendiri, modul ajar saya revisi sendiri. Bapak Ibu melakukan yang terbaik. Saya yakin karena saya kemarin Bismillah ya. Kemudian jangan ada di otaknya Bapak Ibu nggak apa-apa, nggak boleh, harus lulus. Tuh, pasti SMS saya itu, Bu saya takut, saya nggak apa-apa ya, nggak usah lulus bulan depan. Aduh, nggak boleh, harus yakin ya. Nanti makanya saya mengundang Bapak Ibu piloting 1 untuk berdoa bersama anak yatimnya hari Jumat habis maghrib. Itu secara Zoom meeting, insya Allah bersama-sama. Piloting 2 boleh ikut, boleh. Nanti saya mintakan kalau piloting 1 itu saya inginnya disebutkan namanya satu-satu diamini anak yatim, begitu kalau saya. Kalau piloting 2 secara garis besar semuanya lancar. Nanti piloting 2 mau ujian juga inginnya saya disebutkan namanya satu-satu diamini anak yatim, begitu kalau saya. Karena kemarin itu Maret itu sekitar 176 guru tuh lolos semua Bapak Ibu. Meskipun setelah ujian nangis-nangis. Iya, nangis-nangis. Soalnya sulit, tapi saya yakin insya Allah lulus, insya Allah ya. Kadang-kadang bukan karena kitanya yang winter, bukan karena, ternyata doanya anak yatim yang nyampe, gitu, Bapak Ibu. Doanya orang tua, doanya pasangan, apa-apa yang terserak gitu jadi mudah. Bapak Ibu, saya bercerita ya. Ada soal setelah rakor ya. Ini cerita saya Desember 2023. Setelah rakor Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu ujian, kemudian di ranking, nilai itu di ranking begitu. Setelah di ranking itu ada, mohon maaf ya, nilai itu rendah-rendah Bapak Ibu. Yang lolos itu 30%. Kemudian bercerita, kalau ini yang cerita adalah ini ketua panitianya ya, PPG. Kemudian dirapatkan ya. Ada seorang guru nilainya hanya 69 kalau nggak salah. Lolosnya kan 70, KKM rata-ratanya kan 70. Beliau 69. Saya kira setelah itu ya, maksud saya setelah rakor itu akan lolos gitu. Ternyata tidak. Nilai-nilai yang dapat 40, 59 itu yang lolos Bapak Ibu. Saya sampai tahu, Pak, ini dasarnya lolos apa ya? Dasarnya karena umur, pengabdian. Bukan berarti saya ngomong kayak gini terus Bapak Ibu nggak mau belajar, enggak ya. Nah, akhirnya apa? Saya merasa, oh kadang ada faktor X Bapak Ibu yang tidak bisa disampaikan kepada Bapak Ibu. Tiba-tiba hasil rapat koordinasi nasionalnya Bapak Ibu dinyatakan lulus. Padahal yang nilainya 69 kurang 1 poin itu tambah nggak lulus. Nah itu ya. Semoga besok kita yang meskipun nilainya kecil lulus semua ya. Gitu. Amin. Amin. Oke Pak Aris, ada yang ditanyakan?
Pak Aris. Oke, Bapak Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan mulai Ya, Bu, menyiapkan Assalamualaikum, Bu. pembelajaran malam. Iya, Pak Aris. hadir Ibu. Ibu, punten izin bertanya, Ibu. Untuk bahan ajar untuk pelaksanaan UKIN itu kan sebelumnya untuk di modul kan misalnya kan menggunakan UBD, sintaknya misalnya PBL ya, Bu. Ya, Kemudian di UKIN kan kita juga membuat modul ajar. mm-mm. Apakah itu harus sama dengan sebelumnya atau boleh yang berbeda gitu, Bu? Terima Boleh yang kasih. berbeda dong. Harusnya berbeda, Pak Aris. Yang Ya, saya untuk maksud berbeda itu materinya ya, Bapak Ibu. Jadi materi yang Bapak oke. Ibu sudah buat di modul ajar di jurnal, jangan sama lah yang di UKIN. Yang di UKIN itu yang Bapak Ibu materinya menguasai, kelasnya menguasai, begitu ya. Itu jangan sampai yang nggak menguasai. Kemudian jangan duduk terus videonya itu. Nah, kalau bisa itu aktif tuh gurunya yang aktif, yang keren, yang mempesona namanya, guru mempesona. Tuh ya. Oke, Iya, Bu. Bu Misalnya Enda, sebelumnya kan PBL, Bu, terus kita menggunakan Discovery Learning. Itu boleh ya, Bu, beda dari boleh, sintaknya. Terima boleh. kasih. Kalau sintaknya, kalau model pembelajarannya mau sama nggak apa-apa. Yang saya maksud itu adalah materi. Materinya itu yang berbeda ya. Dari dulu itu antara modul itu materinya selalu berbeda ya, diminta yang berbeda. Materi itu materi kalau seumpama Bapak Ibu dulu suhu, sekarang zat gitu ya. Nah, apa kalor. Jadi materinya itu yang berbeda. Kalau modelnya apa dibikin dibikin apa sama nggak masalah. Oke, sudah Pak Aris? Ibu, Oke, terima Bu kasih, En, Bu. sama-sama Bu Enda. Ya, terima kasih Bunda sudah memberikan kesempatan. Eh, ini saya dorong doa juga untuk peserta PPG Piloting 1, mudah-mudahan untuk ujiannya lancar, lulus semuanya. Amin, Ya, amin, 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 amin. Bunda, saya ingin bertanya, Amin. lagi memproses modul ajar, mohon dikoreksi untuk pembelajaran saya supaya kalau misalkan ada koreksian pasti ya Bunda, saya masih ada waktu untuk memperbaiki. Seperti itu Bunda. Terima kasih. Sama-sama Bu Enda. Bu Enda memang saya pagi ini ya full Bapak Ibu itu adalah mengoreksi teman-teman yang piloting 1. Mohon maaf yang piloting 2 sebentar saja. Piloting 1 tuh besok tuh udah deadline dah, terakhir dah. Nggak bisa Udah bergerak habis mereka. Bu. Nangis kalau nggak belum itu ya. Udah Maksud nggak bisa saya ketemu Bu Esther lagi. biarlah saya fokus ke Bapak Ibu piloting 1. Piloting 2 itu masih lama. Kalau Iya. surat itu belum turun, jangan bergerak Bapak Ibu. Itu saya Iya, takutnya beda lagi Bapak Ibu ambil video berkali-kali. Ini Nah, ya masih betul. masih pada ya, bingung ngedrepnya Bu, karena Iya ngedrepnya kan betul. tabrakan iya, sudah terlanjur mepet mereka, terus maka mm-mm, masukkan ke drepnya kan baru bikin, jadi tabrakan susah mau masuk gitu. iya benar. Iya, Itu yang memang lama. ini. Ya nanti Bapak Ibu cari waktu-waktu jam 12 ya jam 2 malam itu Iya. ya Dan untuk sudah desak upload. atau Bu anunya waktunya. Sudah Ya desak. sebentar. Pada Ya, pada iya pada tanya, Bu, ini nggak ada jalan lain kah untuk kasih masuk ke Drep? Kok lama? Ya nggak bisa. Jalannya ya begitu. Nggak iya ada memang atau jalan Bapak Ibu lain. lihat ya Bu Esther ini apa kadang-kadang Bapak Ibu tidak bisa masukkan ke Google Drive itu karena Google Drive-nya Bapak Ibu full, memorinya full Iya. ya. Ibu lihat videonya Ibu berapa dimasukkan ke Google Drive itu lihat memorinya berapa. Kalau tinggal masih memorinya videonya 4 giga, Google Drive-nya Ibu tinggal 2 giga ya nggak Nggak bisa bisa. masuk ya. Minta temennya yang bisa ini karena apa nggak bisa masuk di Google Drive ya. Itu pastikan itu yang memang saya yang bingungnya Bapak Ibu piloting 1 insya Allah besok Minggu sore tapi saya lihat dulu Bapak Ibu silakan Bapak Ibu yang mau di review Minggu saya tunggu Bapak Ibu mau piloting 1 mau piloting 2 Minggu itu saya mulai yang piloting 2 kalau piloting 1 malam sampai malam ini sudah selesai saya akan berani melangkah ke piloting 2 ya Bapak Ibu. Gak apa-apa, bertunggu masih lama kok. Piloting 2 tuh lama banget. Insya Allah piloting 1 ini yang gergesi ya Bapak Ibu. Insya Tanya Allah, lagi. tapi akan saya akan pantau. Insya Allah saya ada waktu. Senin itu kan libur. Kalau Bapak Ibu Iya, nggak libur. kemana-mana, Minggu bisa saya gaskan. Karena kan memang piloting 1 sudah terakhir hari Minggu besok ya Bu Esther ya. Iya,
Ya, tanggal 15 ya. tanggal Mm-mm. 15 untuk uploadnya. Mm-mm. Ya. Saya ngerti Bapak Ibu piloting 2 itu pengen loncat tuh Bester, tes langsung loncat. Piloting 1-nya nangis-nangis Bapak Ibu karena Sabar. nggak masuk, nggak bisa ini apa ini saya paham. Teman-teman Iya, itu kayak yang khawatir ya, tapi insya iya Allah Bun. saya minggu itu saya lihat sampai teman-teman piloting 1 itu memastikan bahwa teman-teman selesai dulu, nanti piloting 2 Senin itu kosong kan Bapak Ibu libur. Nah, nanti saya akan Bapak Ibu masukkan saja modul ajarnya, masukkan saja di linknya saya, nanti saya akan koreksi itu pasti. Nggak, insya Allah kalau ini pokoknya kita ada waktu, piloting 1 selesai, nggak akan lama-lama kok Bu Enda, nggak mungkin, nggak 2-3 tuh nggak wes. Yang pokoknya saya ada waktu, saya akan review modul ajarnya 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Saya akan review, ada waktu kosong ya. Iya Cuma Bun. pandang piloting 1 ini kasihan Bu. Bu Erma, oke, ada yang ditanyakan? Nggih, Bu Nun Sewu, saya sudah kirim video editnya beberapa hari belum ada koreksian dari Bu Bu Siti. Kayaknya saya selalu menyebutkan Bu Erma itu ya, yang mana ya? Erma. Nanti saya lihat lagi ya Bu, karena ini terakhir nanti teman-teman yang piloting 1 itu japri saya ya. Video edit Bu, saya belum, pokoknya saya selesaikan yang piloting 1 Nggih, Bu, ya Bu saya Erma sudah ya. cari. Nggih, matur nuwun. Ya, sama-sama. Pokoknya saya utamakan dulu yang piloting 1 ya Bapak Ibu. Mohon maaf, ini piloting 1 memang. Iya, ada Pak Abdul Rauf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya aja, Bu. Ini untuk pembuatan video Ukin kan saya ini backgroundnya itu bahasa Arab. Iya. Kemudian nanti untuk yang pembuatan video Ukinnya itu kalau untuk bahasa Arab mungkin pengalaman Ibu, apakah murni dari awal sampai akhir menggunakan bahasa Arab atau bisa campur-campur, Bu? Terima Oke, kasih, Bu. baik. Sama-sama Mbak Abdul Rauf. Bapak Ibu guru bahasa Arab dan guru bahasa Inggris itu tidak boleh bahasa Indonesia sama sekali. Alasannya biasanya anak-anak saya nggak ngerti, tidak. Separuh bahasa Indonesia, separuh bahasa Arab. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong bahasa Arab, kemudian ada bahasa Indonesianya sedikit, bahasa Arab, bahasa Indonesianya, begitu ya. Atau menginstruksikan sederhana-sederhana kepada anak-anak pakai bahasa Arab. Kemudian pastikan itu kadang ada body language ya. Jadi kalau menunjukkan ini dekat, ini jauh. Nah, jadi ada bahasa tubuh kita untuk menyampaikan kepada anak-anak kalau mereka agak bingung ya begitu. Jadi nggak sepenuhnya bahasa Arab, nanti nggak ngerti sama sekali siswanya gitu ya. Begitu juga bahasa Inggris. Jadi ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, bahasa Indonesia begitu. Oke, sudah ya Bapak? Jadi sudah ada gambaran lah ya. Oke, Pak Abdul Rauf itu kan piloting 1 atau piloting 2 atau ini? 2. 2 ya? Iya. Oke, kalau 2 masih tenang Pak. Ibu R ya? Ibu, ini Bayani mau bertanya, Retaker. Boleh. Apa Bu, boleh juga boleh. ikut nanti? Ya, apa boleh juga ikut nanti apa ini doa bersama dengan anak yatim, Ibu? Ya boleh, semua yang ada di sini Bapak Ibu, dari Bapak Ibu membayar bimbel itu. Nah, sebagian memang saya berikan untuk anak yatim, untuk kita berdoa bersama. Semoga Bapak Ibu dilancarkan, tiba-tiba lulus Bu Bayani. Semoga Bu Bayani Ya, ini yang Ibu. terakhir ujiannya ya Bu Bayani ya. Tidak ngulang-ngulang lagi begitu Bapak Ibu. Itu ya. Oke, jadi nanti jangan nanti akan saya share juga nanti menjelang berdoa itu namanya Bapak Ibu. Iya, itu Ibu. Jaringan saya kurang bagus, putus-putus. Iya, Ibu Bayani nanti kalau ujian cari jaringan yang bagus lah ke kota sedikit ya. Jangan di gunung-gunung lagi, nanti nggak lolos-lolos lagi. Di kota sedikit cari jaringan yang bagus. Oke. Ibu Erni, untuk modul ajar model pembelajarannya, kalau guru SMK produktif apa harus PJBL Ibu? Atau boleh discovery atau problem solving? Baik, boleh Bu, boleh PJBL, boleh problem solving, boleh. Kemudian kan biasanya guru produktif itu kan panjang ya Bu Erni ya. Nah, Ibu pilih yang 2 JP aja dikondisikan boleh gitu. Jadi memang guru PAUD, kemudian guru produktif itu jamnya kalau nggak ada Bapak Ibu 2 JP aslinya jamnya kan panjang gitu ya.
boleh dikondisikan. Kalau PJBL itu karena di modul ajarnya Bapak Ibu guru SMK itu hanya 3 Bapak Ibu. Kalau kita kan ini ya ada 4 ya, yang modul 1 mereka hanya 3, berdiferensiasi, PJBL, wirausaha gitu ya. Kalau memang PJBL itu yang disarankan Bu, kalau memang maunya problem solving lah biar nggak terputus, karena PJBL itu kan kalau nggak buntutnya, sintaknya yang akhirnya yang kita dapat. Karena ada pertanyaan mendasar ya, kemudian setelah pertanyaan mendasar ada merancang, setelah itu membuat jadwal monitoring yang tidak mungkin kita selesaikan dalam satu pembelajaran. Boleh Ibu. Bu Rika, materi harus sesuai dengan yang ada di kelas, apa boleh materi semester 2 ya Bu? Kalau saya menyarankan adalah lebih baik materi yang ada di semester tersebut dan sesuai dengan mapelnya Bapak Ibu ya. Dan yang Bapak Ibu kuasai, jangan ambil materi yang keren tapi tiba-tiba Bapak Ibu nggak menguasai. Ketika di videonya kelihatan nggak kelihatan bahwa tidak menguasai, ya itu kan kurang bagus. Kami jadwal daftar UKPPG. Oh, ini Bu Katrina ya. Bu Katrina 16 September Bu. Iya, daftarnya 16 September. Cuma Tapi klik itu doang. pun kita menunggu. Iya, klik Cuma doang. Jangan ngeklik doang. khawatir. Nggak Bu Esther, piloting 2 itu lagi gopoh-gopohnya Bu Esther. Cuma klik doang itu. Itu klik doang Bapak Ibu. Kalau yang lain-lainnya nunggu sosialisasi dari kampus. Yes. Oke. Oke Pak Soleh, ada yang ditanyakan? Gini Bu, yang ingin saya tanyakan, nilai KKM itu kan kelulusannya 70, apa itu sudah dikumulatifkan dengan nilai video Bu? Oh, bukan. Jadi Bapak Ibu UKIN itu punya nilai sendiri. Kemudian UTBK atau UP punya nilai sendiri. Kalau itu UKIN-nya Bapak Ibu di bawah 70, maka ya tidak lulus. Bapak Ibu akan, kalau nggak lulus berarti ya semester periode selanjutnya Ibu. Nanti kan Oktober ada kelulusan toh, Bapak Ibu Iya, lulus. tanggal 8. Selamat lulus. Kalau tidak lulus, pasti ada tidak lulus UKIN atau tidak lulus UP atau tidak lulus keduanya. Oh, Itu berarti sudah ada masing-masing ya Bu keterangan. ya? Jadi masing-masing Iya, ya. Jadi iya. ngulang, kalau ngulang Kiranya juga tadi disatuin. Enggak. sudah diakumulasi. Jadi kalau ngulang UP atau ngulang UKIN gitu ya? UKIN atau ngulang keduanya. Oh iya, Atau baik. ngulang keduanya. Tapi Iya. saya berharap lulus semua lah Pak Saleh. Amin. Iya Pak, Ya, sudah siap. ya Bu. Makanya Iya. saya agak, kalau bahasa orang Jawa itu agak getak gitu ya. Kadang-kadang sampai kadang tahu saya kalau mereview kadang wajahnya Bapak Ibu tuh kayak mau nangis ya, tapi mohon maaf saya pinginnya Bapak Ibu mendapatkan yang terbaik gitu. Ya. Itu ya. Makasih Bu. Sama Pak Saleh. Jadi kalau lebih baik Bapak Ibu lakukan yang terbaik. Kalau studi kasusnya kurang baik sampai baik. Kalau modul ajarnya kurang baik sampai baik ya Bapak Ibu ya. Video pembelajaran itu pasti akan saya share, materi akan saya share dulu. Videonya menyusul Bapak Ibu ya. Saya guru kelas 1 tapi rencana saya ambil UKIN kelas 5 semester 2 karena di semester 1 tidak ada IPS ya Bu. Oke, boleh baik disesuaikan dengan Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan materi Bapak Ibu. Oke, ada Pak Abdul Rauf, ada yang ditanyakan kembali? Kalau tidak ada, Pak Abdul Rauf. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya tutup kegiatan pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti yang Bapak Ibu mau berkegiatan pembelajaran malam yaitu Bapak Ibu IPS, geografi, ya itu silahkan geografi, akuntansi, kita ketemu lagi ya Bapak Ibu jam 7. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama.